أمرنا بالرضا والصبر على المصيبة وأن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين هم إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الله تعالى في آية أخرى وكل من عليها فان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث وكفى بالموت واعظا وكفى باليقين غنى وكفى بالعبادة شغلا. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Budak-budak sekalian, kaum ayah yang Allah muliakan, puja dengan syukur takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bab doa yang mulianya Allah sanggup Tuhan itu sakit kedanya. Jangan jawaban. Bab doa yang berbahagianya Allah sanggup Tuhan itu sakit kedanya. Sanggup Tuhan ibu meninggal padanya. Sanggup Tuhan dalam setiap tahun Allah buat tsunami. Nama tidak sanggup Tuhan. Tapi nanti tahun tsunami, nadanya sakit rohnya, tapi kan mana berat. Orang yang tak sakit rohnya, yang Allah sanggup Tuhan berat dalam sakit. Sanggup, tapi mana berat sakit. Nak meninggal dan nyawanya, yang kebelam meninggal dan nyawa, hana sakit kedanya, hana mutamah berat sakit, hana tsunami tikton yang punya, yang adalah rahmat Allah, nikmat Allah, anugerah Allah ke kitanya yang wajib untuk kita syukuri. Maka puja ke Allahnya adalah sebuah kewajiban. Akib nama kitanya mantang hidup. Karena ketika kamu tanya tetap akan menikmati nikmat Allah, akan terasakan karunia Allah. Akibat makna syukur ke Allah itu. Makna syukur ke Allah hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah. Tapi syukur yang betul-betul dalam agama adalah syukur yang lebih kuat. Yaitu sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi ila kulli amali ajli. Dan pakai dari tanya hamba seluruh pemberian Allah bak tempat-tempat yang kali diizin oleh Allah. Tak pakai kaki bak tempat yang ke Allah berizin. Tak pakai cara bak tempat yang ke Allah berizin. Tak pakai babak bak tempat yang ke Allah berizin. Tak baca Quran misalnya, takkan selawat misalnya, takkan tegak tendangnya. Jika tegak kan? Dia hukum mengatakan hanya Tuhan hukumnya kau tegak hanya mengakhirlah. Tak kalau pulang berbunga, tak itu benar. Dan namun yang
Naung yang but banyak punya kolam pun juga jangan mengaku. Cik katai tidak. Yang putih-putih urang bayar ubat. Bayar cok juga tikin-tikin yang menggeratan bayar juga. Bayar tidak. Bet galak kan juga. Jadi pakai lidah untuk baca Quran, pakai lidah untuk baca selagu dan puja guru yang akan meninggal dan berdoa guru yang meninggal. Yang contoh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seandainya tak pakai pemberian Allah pada tempat yang Allah larang, ia termasuk bentuk karena syukur kenikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika syukur kenikmat Allah, tak ingat janji Allah, la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi tak kubur kenikmat Allah, maka Allah akan gejuk adab yang sangat-sangat pedih. Dan melangkah Allah tsunami yang kalau dekat ditunda pun yang ada baik mengisari tempatnya yang berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selalu dengan salam tak sampaikan, tak bacakan, tak alamatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad merupakan rahmat bagi seluruh alam. Wajibkah rahmat bagi seluruh alam, maka hukumnya Nabi Muhammadnya kon rahmat ke Islam tok, kon rahmat ke manusia tok, kon rahmat ke malaikat tok, tapi seluruh makhluk akan merupakan rahmat Pak Nabi Muhammad. Cuma pakai cara merupakan rahmat. Menyebutnya orang Islam mungkin tak jelas merupakan rahmat Pak Nabi Muhammad lewatnya Nabi. Katanya mereka tak tuli ke Allah, tak tuli ke agama, sehingga dalam roh akhirat tak mau syurga, maupun kafir itu dalam neraka kekal selama-lamanya. Pat berupa rahmat pada Nabi. Dan kitab Ilmu Muhammad juga bahawa bentuk rahmat Nabi Muhammad pun kafir adalah kecil oleh Allah azab yang lebih pedih daripada azab yang kada dirasa. Kira-kira makna ya? Dalam neraka ini aduk urung kafir berat mana? Bilang tiga tu. Dalam neraka tengok makna ya. Aduk yang terasa oleh urung kafir berat mana? Berat. Tampuk contoh seandainya dalam satu detiknya urung kafir ikap oleh ulun terbebok. Contoh ni. Yang berat. Yang berat. Cuma pertanyaan ni, apakah endang kemampuan Allah itu? Apakah Allah hanya mampu bersiksa urung di detik terlebih dahulu lengkap? Apakah enak? Kau lebih dalam. Allah sanggup tujuh adab yang lebih pedih nibatnya Allah. Tapi adab yang lebih pedihnya hanya tujuh orang kafir yang berbentuk rahmat Rasulullah orang kafir. Maka Allah mengatakan Muhammad merupakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Maka selaku rahmat di seluruh alam, lebih-lebih pun Islam kita bacakan selalu ke Rasulullah SAW adalah sebuah keniscayaan. Kemudian tak ikut, tapi ikut dengan keluarga dan sahabat beliau sekalian serta para alim ulama yang muktabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata Pak Azim wal Ikram yang Tuhan muliakan dan Tuhan hormati, Tengku Imum dan Kecik Kampung, Kepala Dusun serta Ibu PKK, kemudian Ketua Pemuda dan seluruh perangkat desa, Menancip, BKN Masjid dan Munasab, serta amat dengan ayah dan bantu kerana surga. Ada wadun dan bantu Tuhan muda akan mengarai surga. Mudah-mudahan pakiban utojo dan sahabat kami tempat yang berbahagia, yang tempat yang mulia, dengan sahabat dan surga. Amin ya rabbal alamin. Segala menjauh bantuan betul-betul, segala menjelanjut bantuan pegawai, terlebih tidak dan lagi maaf Pak seluruh jamaah sekalian benar. Pat-pat itu nak gurun yang memang pasti nak gurunnya. Pat-pat yang hana menggenong yang pasti nak hana menggenong. Intang pat yang gurun pat hana menggenong bantuan lagi maaf. Dan bantuan itu ingat baju pegah baju seandainya na salah-salah yang pegah. Na burung pun yang sampaikan anak mungkin nak berdoa. Tolong yang kurungnya alamatkan tulun mendam betul buat tempat kamu jabut di wilayah itu. Kalau ceramah borong, anak jelas wilayah itu. Ya, bedanya mu. Karena wilayah itu jelas-jelas belum.
Biar tergeli saja lah hati don saja lah. Bukan itu ceramah orang tunggu syukuran, baik tunggu syukuran. Anak jelas tergaya ceramah. Bukti bukan? Nah, baik bak daya. Karena belum nanti insya-Allah beres-beres menurut. Insya-Allah jeruk-jeruk menurut. Jadi kalaupun bak nayak saja lah, yang salah yang silap, yang salah tok dan tuan pribadi, duduk baik bopo kat tempat kamu. Kemudian apalagi buku kehaba lang kawan ramai lagi yang proses lagi urung masak buah, urung makan buah urung ramai, urung makan buah urung ramai. Kalaupun mangat tak buah, tetap dalam kawan itu naik dalam kenal. Lalu urung kanan urung terbaik tidak baju mengut buku buah, menyanak apa. Namun mengut buah kumame, putak-putak di kilo dalam buah, menyanak mami anak buahnya. Jadi beda-beda urung. Ceramah bukan apa bin nanti. Naurung ku kamu mengut dia ceramah bukan tunggu. Kamu nak tu anak cah lagi. Lemah kan? Bukan tunggu ceramah. Naurung tunggunya peringatan tsunami tunggu sedih, tunggu pegah kutingat kamu kalau mak mana ya bertemu tunggu. Namun sedih. Tunggu pek sedih tunggu nanti kau sedih tunggu. Yang kita tengok tsunami kita sedih tunggu. Itu nak boleh cuci tunggu. Jadi mungkin mau beda-beda mau. Jadi beda-beda urung. Maka untuk urung yang ramai beda-bedanya tetap nak urung, nak silap, nak salah, yang akan tolong bak sebagian jamaah. Apalagi tuan cikon penceramah, cikon urung yang dipegang khabar. Cuma dikarenakan boleh lelaki bantu, maka insya-Allah takun UBB yang dia takun. Maka lebih urung pegang khabar tuan ramai yang berarti lagi khabar uluha jamu. Tak boleh udun hana mu'ah menerimung. Tak boleh lung hana mangat menerua. Tak cak berdering dupet mencerapet. Tak cukup misal pet-pet mak jarak. Nyok mak darah jamu ni nanti jenang. Kadang muak jamu gadak induk pegang telepon misal. Bahkan mak bayi ni. Munyong cara lainnya beda. Gadak yang Korea-Korea dan yang mulus-mulus. Yang belah jamu. Yang kena pakiban mata sebab nak cuek dengan sebagian murid, nak nama gedong sebagian murid. Maka 4 nama gedong 4 cuek tentuan lagi mahal. Boleh-boleh sekalian yang Allah muliakan, kasih burung nahtun yang kalewat, bunga kanyo yang mulianya, bunga keramat, bunga serambi Aceh, bunga serambi Mekah. Allah juk sabah musibah yang cukup rayu. Di mana bahawa yang seluruh mata dunia tertuju ke daerah katanya. Bahkan karena bahawa yang terjadi musibah gempa dan ibna yang cukup rayu. Lebih nyawang kadua Allah Subhanahu wa taala. Ramai urung yang gadah mak, gadah ayah, juga hanamin yang gadah anu, gadah adik, gadah abang. Bandung kita mungkin merasakan pakiban dahsyatnya musibah yang nak awatnya sehingga orang tak ingat kadang-kadang sedih hati ruh mata. Cuman selaku orang yang beriman kepada Allah, yang meyakini bahawa segala sesuatu adalah ketentuan Allah, berlarut dalam kesedihan bukanlah sebuah pilihan. Mempanjang-panjang dalam sedih laju tentang sebuah hal yang buat bagi orang Islam. Tapi bagi orang Islam, sikap yang mesti kejauh ketika na musibah adalah mengambil hikmah daripada setiap musibah yang terjadi. Maka setidaknya bagi orang yang mulianya dan Tuhan kenput buah hikmah yang terjauh daripada setiap musibah, terutama musibah tsunami yang kati berendah terlewat menimpa dengannya. Yang pertama, musibah tsunami-nya dia ke hikmah, dia ke anugerah bagi orang yang meninggal dalam musibahnya. Musibah ibna, dia ke anugerah, dia ke rahmat ke orang yang meninggal dalam musibahnya. Tunggu pakiban datang dia ke anugerah, dia ke rahmat orang meninggal. Padahal orang yang gadah nyawang gara-gara musibah tsunami, ibadah dia ke rahmat. Karena orang yang meninggal dalam keadaan karam, dalam keadaan tenggelam, hanya dalam diberi oleh Allah pahala syahid. Dan kitab anak nak bagi syuhada menjadi level pembagian. Yang pertama adalah syuhadatul akhirah,
Yang kedua syuhada dunia, yang ketiga syuhada di dunia wal akhirah. Yang pun syahid dunia, pakibat makna syahid dunia, orang yang perang kafir, yang gelawan orang kafir, tapi tujuan kerja untuk minta pangkat, minta jabatan, minta harta, meninggal dalam perangnya. Orang perang kafir tujuan harta, tujuan pangkat, meninggal dalam perang, nyawa syuhada dunia, orang syahid bak pandangan dunia. Kemudian yang kedua itu syahidul akhirah buat dunia, orang syahid bak pandangan dunia dan juga syahid bak pandangan akhirat. Yang kedua orang yang perang kafir, kebit-kebit karena kepentingan agama Allah, kebit-kebit karena bela tanah i, kebit-kebit bela keluarga, hanya menurut ke harta, hanya tinggal ke pangkat jabatan. Tujuan yang perang kafir untuk bela agama Allah, mati dalam perangnya Allah bisyahid dunia wal akhirah. Bak pandangan dunia keanggap elok orang syahid, bak Allah pun hidup pahala syahid. Kemudian yang kedua syuhadaul akhirah, orang syahid bak pandangan akhirat. Dan nyola kelompok-kelompok yang ruh dalam syahid akhirat. Kami tanya orangnya kadang-kadang hancur ke syahid dunia akhirat. Hana lagi pada orang Palestina yang perang-perang orang Israel, yang tinggal di Aceh pada tempat yang hana perang kafir. Tambah lagi Allah guru dalam kelompok syahidul akhirah. Amin. Yang pertama untuk buku yang dianggap syahid akhirat. Yang pertama orang inang yang meninggal dalam keadaan melahirkan. Nah orang inang ketika tengah-tengah hamil tiba-tiba ke pendarahan, gebal rumah sakit tunggu tengah melahirkan, kamu meninggal. Yang uru inong kaum-kaum yang meninggal dalam keadaan melahirkan, Allah juga pahala syahid. Orang tak silakan tunggu sayang tunggu. Anu bandari kamu meninggal mak sayang anu. Atau mungkin berarti anu bandari anu meninggal mak meninggal. Saya merindu. Walaupun saya harus tabah sendiri, tapi dari sisi lain, orang yang meninggal dalam keadaan melahirkan yang termasuk kelebihan wujud oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan menumpuk pahala syahid. Maka makna yang berbahagia semangat untuk hamil. Ya. Bahkan semangat untuk hamil wujud lebih terbuka peluang meninggal dalam keadaan hamil hingga menumpuk pahala syahid. Kalau kita dapat yang cukup dua anak yang bagi paket legal. Tanya ubin yang tunjuk oleh Allah siap lagi. Berimpek usaha si meninggal dekat hamil. Hanya usaha ni. Dia kerja oleh Allah, berkehendak oleh Allah hamil. Alhamdulillah, tak usahakan sebagus mungkin. Punya Allah kehendak meninggal dalam keadaan hamil yang kelebihan juga. Kemudian yang kedua, tolong orang yang dianggap syahid akhirat, yaitu orang-orang yang tenggelam dalam boh di laut, boh di gunung, boh di udara. Lagi benar. Yang orang meninggal dalam karam di laut, karam di lampu, karam di udara, pat-pat mandong karam langsung, ataupun di udara tinggal pun karam yang Allah bi pahala akhirat, syahid akhirat. Orang hukum mesti yang kejak udara tu jak baca cewek tu. Dengan bab cewek ni angsa mana angsa dua-dua ni. Balik angsa lupa angsa ada apa pilih karam 60. Namun buat pahala syahid itu tetap tunjuk pahala syahid apa. Walaupun gejak hukum maksud, tapi ini anugerah Allah, karunia Allah tetap punya meninggal dalam keadaan tenggelam, tunjuk pahala syahid pada Allah. Lagi pun orang yang meninggal dalam keadaan melahirkan, bahkan hamil nunggu. Naudzubillah hamil gara-gara zina. Hamil zina, waktu melahirkan meninggal. Allah juga pahala syahid. Mana kemudian ni? Yang baru kena kemudian. Yang kemudian kasih Allah ke manusia. Orang hamil gara-gara zina meninggal melahirkan, Allah juga pahala syahid. Bila-bila ada rezeki meninggal menumpuk pahala syahid, rezeki berzina, dosa zina. Anda memperlukan pahala, anda perlu pahala syahid dengan dosa menina. Jadi hana kadang-kadang berdoa.
pada kebiasaan ni. Dah untuk urang mudina sempat mati dalam kondisi melahirkan. Urang mudina, dia mudina bertaubat kepada Allah. Dia lagi ampun kepada Allah. Yang begitu. Tapi kedua nak taubat yang bak adat hanya begitu mati syahid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menajid orang yang tenggelam dalam buku, tenggelam di udara, pejabat imam anak anak walaupun naik bayar tapi naik agama kalau menikah diberi tenggelam Allah cuci pahala syahid. Tapi walaupun tidak dosa baan kau lain tujuh harum dari Allah untuk tenggelam tujuh pahala syahid. Kemudian yang kedua dalam orang yang membawa pahala syahid. Yang kedua orang yang meninggal dalam kondisi terbakar, tudung rumah nagaknya di dalam meninggal syahid. Tudung toko nagaknya di dalam meninggal syahid. Maka katanya terjadi nawang tudung toko tudung rumah meninggal, tak ke? Karena nawang itu aneh ni. Ada nama anak toko tudung isi kampungnya. Yang bakal tudungnya tak kadang-kadang di bulan tu. Dia tudung ada yang bukan tudung yang pada yang yatim bilang, ini yang terdekat. Munya kedai tudung cobaan dari Allah belum faham. Wajib kedai tudung kadang-kadang ana bu, tapi wajib kedai tudung cobaan Allah beri pangkat. Yang balik umum. Bedanya wajib get ban juga, get sangka juga. Gak meninggal dalam WC. Sangka dunia Allah kena pemulia ni. Kadang tengah jauh ubuk meninggal. Gak meninggal tengah kemayang bukan panjit. Gak bertong kedai bukan pan Allah kena perih pangkat urungnya. Gak gadah Honda bukan pan Allah kena perih pangkat urungnya. Setiap nawa yang menimpa musibah wajib bagi kitanya untuk get sangka urungnya. Tapi ketika gadah tidur tak menata. Gadah tidur ke masjid. Gadah tiba dari bakro, yang langsung dudukkan betul. Ya Allah pokon gadah sirup tu. Pokon gadah di bakro, pak dosa tu. Lagi ampun ya Allah. Dan mohon ampun ya Allah. Mungkin yang terkurang di akhirat. Jadi fitnah lurus dalam agama. Menyodro tentang musibah tak anggap yang terkurang di Allah. Kena tayo nasarat dengan Allah. Tapi ketika kau yang kena musibah tak anggap lagi kau yang tengah beruji dari Allah, lebih pangkat dari Allah. Maka orang yang akan meninggal dalam musibah tsunami wajib tak sangka dan ditanya orang yang merupakan pahala syahid. Walaupun kadang-kadang wajib meninggal dibuka wajib dibuka umum dulu. Tapi hanya tak sangka yang adalah pada Allah umumnya. Kedua tak anggap pada itu kau tak anggap dia. Jemaah yang Allah muliakan. Kemudian dalam yang jemput orang yang merupakan pahala syahid akhirat, yaitu orang yang meninggal dalam kondisi berjabut, dalam kondisi minta ilmu agama. Walaupun anak-anak pesantren kan, karena mungkin anak-anak karena itu dalam pesantren, atau ada kumpul belaka, atau didapat di rumah. Yang penting hanya aktif sebagai penuntut ilmu. Sekalipun dalam kampung dah jabut cuma dalam 7 puluh 2 malam lagi, atau 5 malam lagi. Ya, insyaAllah surai kamu dari daya nanti itu malam Sabtu. Yang pun dajak berusin dajak beresmi je ke orang minta ilmu. Kadang tengah-tengah jak tiba batai rubah kamu meninggal. Mubah pahala syahid. Dan tengah duduk kata kau tengah-tengah kamu meninggal. Allah dia pahala syahid. Atau ilmu dia tanya rutin ikut pengajian titip malam batu, titip malam selatan, rutin ikut pengajian. Tak dalam rumah meninggal tetap merupakan pahala syahid. Bukan karena status tanya sebagai penuntut ilmu. Karena bahaya mak-mak menayat mengenai ilmu. Tarkut ta'alum minal kabair, tinggal kita ilmu yang termasuk dosa lain. Ada ketanya get akai kan? Tapi ilmu hana tetap bahaya. Contoh, lembu get akai menjauh hana. Dan setiap mak watik mak kamu meninggal, anda berarti berdoa ke mak. Anda berarti berdoa ke mak. Tapi kadang-kadang kena ilmu, salah berdoa. Ini contoh berdoa baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Panjang bakal. Bunuh apa insyaallah kadang-kadang. Yang kena sebagai guru mesti baca panjang bakal.
Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Tapi panjang ba'a beda arti mengkanu. Kita baca pula Allah, langsung Allahu samad. Allah itu adalah zat yang dibutuhkan oleh semuanya. Tapi panjang ba'a Allahu samad. Apakah Allah yang samad? Dimanjang jadi. Kalau di keyakinan, pertanyaan, salah baca, salah makna. Nyantik melanda kirim kunci untuk ina pahala kunci. Itu kebaikan kunci. Bukan anu yang dia pakai berdoa, mak anzid ilmu, anzid pengetahuan. Maka untuk berdoa umat yang dekat guna ilmu ini baru berdoa. Maka untuk jika anu soleh, ana memadat dengan get pakai. Budak nama, lu get pakai lu budak ilmu nama. Kemudian dalam yang keenam, urung yang mengumpuk pahala syahid. Urung yang mengumpuk pahala syahid yang keenam adalah urung yang meninggal dalam keadaan dek dan gerak. Tanya penjara lekor, tanya kurung lekor. Gara-gara kurung lekor kudu tak. Tapi minta makanan hendak apa? Dikurung dalam ruangannya. Orang kadang-kadang yang sampai mutapkan kita baca. Nak kipahnya tanya ada kipahnya, nak pintu ada pintu tanya. Kalau tak tunduknya hingga meninggal. Yang urung meninggal dalam keadaan duk gara-gara kena makanan juga Allah duk pahala syahid. Tapi duk gara-gara meninggal gara-gara duk kon meninggal dalam keadaan duk. Beda. Beda antara meninggal gara-gara duk dengan meninggal dalam keadaan duk. Meninggal gara-gara duk, habis umumnya penyebab duk bukan makanan. Tapi meninggal dalam keadaan duk, hanya mungkin ada punya makanan. Tapi tujuh perasaan duk di awal. Yang menyuruh mati dalam keadaan duk, yang bukan nyaman, yang bukan syahid, yang muka Allah adu Allah. Dan kita jawab namun tulis mengenai. Nak leboh adu tujuh di Allah urung yang buo semayang. Urung yang tinggal semayang, leboh tujuh ketika kun mati. Urung buo semayang, bertinggal semayang. Leboh ada tujuh ketika kun mati. Yang pun tujuh perasaan duk di Allah. Kibandu dalam bayangan koknya, tu pajuh Bandung, kue Bandung pun anak doktor. Tengok ada bayang lain. Maksudnya dari yang lain. Dia bilang ketika puasa Ramadan. Ada uji ada saja lagi ini hantar. Dunia yang berat lagi ini hantar lagi. Perasaannya tak lagi yang hantar. Dolo. Maka bitnancit perasaan gerak urung yang kena mati perasaan duk. Berarti kepada padu semua makanan hantar untuk penyebab geraknya. Yang kedua urung yang buah maya. Yang kedua ketu meninggal dalam kondisi gerak. Yang kedua ketu meninggal dalam kondisi yang hina. Kadang-kadang meninggal itu kan dalam situasi yang hina pada masyarakat. Yang ada hidup dari Allah urang yang buat maya. Jadi beda antara urang meninggal dalam keadaan duk dengan urang meninggal gara-gara duk. Yang hidup syahid pun meninggal gara-gara duk. Kemudian nalam urang yang menjadi urang syahid akhirat. Entah urang yang merupakan pahala syahid akhirat yaitu urang yang ditimpa oleh reruntuhan, terjadi gempa hingga runtuh bangunan, runtuh rumah, runtuh toko ditimpa katanya. Yang urang yang ditimpa oleh bangunan juga awak pahala syahid. Kemudian yang selanjutnya yang ke-8, yang dah menempuh urang yang merupakan pahala syahid. Yang ke-8 urang yang merupakan pahala syahid adalah sidro urang agam atau urang hina yang sedang jatuh cinta, kemudian dia memendam perasaannya hingga mempuncak di jiwa lalu dia mati segera. Kau tak jomblo-jomblo, anak jomblo tidak lagi ya. Yang jomblo-jomblo menyerang galak lawan jenis, galak ya agam galak kulinong galak kuragam, galak tak mulu, macam mana? Maka nependam perasaannya. Baik kunkun bak koknya, baik kunkun apa kecil ilai, baik kunkun bak menilai,
Baik cek-cek air pendam perasaan hingga nak dinamai. Rupanya pada pre-pre penjinamena. Jadi penyakit nana ya dulu. Tadi itu gara-gara pendam perasaan. Meninggal dalam keadaan Allah juga pahala syahid. Mainan nanti kena dia dulu kan. Aman. Maka peluang kelapa jangan membuat dia. Gara-gara karena jodoh menurut. Bukan nak kelapa kan. Jadi kau juga nak kelapa kau. Mesti naudun kau yang kada kelapa kau. Yang cendera baik dan kelima. Naudun kada kelapa kau. Nah. Rami makan. Gadak pelakon kau. Luhan kau yang dikenakan takut untuk sakit hati rumah kau yang takut tinggal rumah kau tu pendam perasaannya. Pada hari malam tadi baca Quran ingat di pelakon kau. Astagfirullah. Lego astagfirullah dengan dijaga kadir dalam kau dan itu kau dan dengannya. Dibaca Al-Quran, boleh dalam diucapkan kat dengut dan fokus di nakau kau. Gergen dilawan perasaan dan lem dilawan mana diungkapkan meninggal dalam kondisinya juga wajib pahala syahid. Tapi bukan syaratnya cara orang meninggal dalam keadaan jatuh cinta yang baru lupa pahala syahid dengan syarat ifah. Ifah itu dijaga terus sampai kubur yang melanggar agama. Mesti tak ada kelakon topik malam dacet mungkunya cara kan? Adapun nau langkah mengadak rumah kau, tik 3 minggu tiga balik dia udah dulu. Meninggal dia dulu, kita saya jahum. Karena kalau put yang halus, jadi baru merupakan pahala syahid, tulis-tulis kependam perasaan. Karena galaknya juga betul, kan ada benar. Tiba-tiba tinggal kau. Tak lawan. Maka dalam lawan-lawan ada tunjuknya. Tiba-tiba dia meninggal maka Allah dipahala syahid. Walaupun ke orang yang anjir dia tamu nikah. Ini baca contoh anak ke rumah kau. Silakan kau dia nikah kau. Kecuali tanya karena hidup anak ke itu kau. Yang wajib lawan anjir itu dulu. Kemudian tunggu dalam orang yang akan duduk oleh Allah pahala syahid. Orang lain yang Allah jauh pahala syahid adalah orang yang meninggal dalam keadaan dia zalimi lego. Impok lego hingga mati atau disihir lego hingga meninggal. Dan orang yang meninggal dalam kondisi dia zalimi juga Allah jauh pahala syahid. Allah yang Allah muliakan. Jadi bagaimana orang yang meninggal dalam kondisi dalam karam ibuna kena tsunami, insya-Allah bandung orang yang jitu orang yang mati syahidul akhirah. Meskipun pandangan lagi orang mati biasa, tapi pandangan Allah kau dan bandung termasuk orang syahid. Dan begitu-begitu jitu orang syahid hingga orang kiamat tengok Allah tu mudah hisab. Bahkan mungkin Allah kamu juga tanpa nak hisab. Kemudian hikmah yang kedua daripada gedanya tertimpa musibah. Hikmah yang kedua yang dapat tajak ketika gedanya ditimpa oleh musibah adalah untuk meyakinkan hati gedanya, untuk mengakui bahawa semua yang nabak gedanya milik Allah dan mudah tak gejauh oleh Allah. Dan ketika Allah tunjuk tanya anak kuasa untuk membendung dan menahan, beringat tenang. Ketika terjadi peringatan tsunami, beringat tanya milik Allah, rumah milik Allah, harta milik Allah, punya Allah tunjuk anak sanggup datang. Jamun ketika tu kiraya bagi tanya, so itu be anak rumah, so itu nunggu be anak Honda kejamat Honda itu anak mungkin. Behan berselamat Honda rumah alim macam gara-gara mungkin tak berselamat. Maka kejadian dan memorinya hadir sebagai pemicu untuk meyakinkan hati kita bahawa seluruh yang dalam bumanya milik Allah dan dibecok pada yang gada. Maka meyakin bahawa bandung milik Allah, lagak milik Allah, gandung milik Allah, harta milik Allah, carong mata Allah. Maka anjir nak congkak, anjir sombong dalam kehidupan tidak Allah.
baik sombong dengan manusia, lebih-lebih tak sombong dengan Allah. Pernah kejadian dalam ayat dalam kitab Majlis Susaniyah yang dicerita, Nasidro raja yang tidak Jazirah Arab bijak ke kota Mekah untuk dia tunaikan umrah. Tengok-tengok bijak kena tawaf, kenyanjak, bak pengawal. Hai pengawal buka apa nur yang ada di sekeliling Kaabahnya, yudong libiuh nak dan lewat. Maka budak raja yang dua menterinya pakai bajai lagak, pakai bajai kebesaran lewat. Bandung kurang ini tunduk untuk mereka ini, tunduk yang hormat sebabnya. Maka tiba-tiba tengok kejap Nabi Allah Tuhan, anak betin tunduk, anak betin hormat kejap dari biasa. Gemuhui dari rajanya, wahai Pak Tua, saudaramu, bahkan baca benjak anak hormat. Bahkan ketika nunjuk kena anak tak ada yang bila dengan mulia tu, bahkan tak apa juga. Bahan lupa kalau dipegang dalam Tuhannya. Dan besar wahai bapa. So kata, asal lu, minta tahu cikgu tahu. Dipegang dalam Tuhannya. Wahai bapa, wahai menteri, drone adalah sabuk sebongkah jasad yang bersumber dari imani selama hidup kau yang jak bapa wati ka aki tengok jid kebangkit negeri asal dari sekumpan bani udek kena cuman bapa hawa yang nak wati mati jid kebangkit yang kinyang maka mudah-mudah tubuh rajanya duduk lesu baik dan dulu pengawal papan kenang itu kena kunci yang original kena kunci bak Tuhan karena Bandung katanya adalah sesuatu yang bersumber nibati iman. Bandung Nanti hitam, panjang, kaya, miskin Bandung bersumber nibati iman. Maka menyimani sumber nahayu, namulia hikmah papan Allah berbuat manusia nibati imani supaya manusia sadar betul pikir ni kepada yang hamba lembut bide do betul bide do betul yang tiga kali lupa ada yang sama bapak aja silakan tiga kali kalau lupa ada tagnya jadi bide do betul yang tujuan pakan hikmah pakan Allah buat manusia dibagi mani agar manusia tahu diri bahwa sehebat apapun ia, sealim apapun ia, kaya, tajin, ganteng, naga, tajin tetap sumber dari iman. Dan ketika hidup dalam dunia, oh tidak berbapa urung baik mulia mana? Mana lagi mau mendong untuk yang kalau mulia baik begitu. Maka mulia pokoknya sombong, pokoknya congkak, cukup untuk tampuni. Karena hubunganmu sama jalur, yang ujung jalur. Padahal Rasulullah berbunuh menyebutkan mak jalur Allah berbunuh mak jalur. Tapi agama kami memang tidak. Saya ini agama kami memang mak jalur berbunuh tanda yang akrab. Itu namun dikatakan sombong berarti kesana Allah pak ujung termak. Ada kamu apa? Mengingat baru berdepan raya. Kecuali nak tahu urut bentuk misalnya, urut jamaah bentuk jauh bertarik yang mungkin kalian itulah. Yang dia sama kalau yang manusia biasa yang selebut, menyampaikan salam sunat gelak mat jauh berakrab bernampak bersahabat. Baik juga berujung jauh muda. Yang kalau sunat Rasulullah. Jadi kena dunia benar dibuka oleh Syekh yang Tuhannya adalah sabuk jasad yang bijak dipakai. Dari ujung tu ujung mati belum. Bab yang paling ujung tu, yang paling mati dia nak tu. Bab tu nak yang tu nanjit ekoknya. Yang kena muda ketambil. Yang kena jamun ku. Dia pun kan? Tak bayar ku adiknya. Ku yang kamu kumpul ekoknya. Kemudian dari bel ku pun mata kamu. Pak mata anak apa nak? Nah, bila mata kamu. Bahkan urun ban jaga dengan nyampung lemah. Mana? Kalau mumpuk emak tidak menjaga dengan kamar mata. Rupanya di samping dia bapak kemudian buat aktivitas pun yang pertama ini. Ibaru mata nabung, naido, apa itu?
Ngaji dong. Maka nadah pula mencuri hidung. Adapun yang bahasa yang menjadi kata itu mungkin lah. Mungkin. Maka mungkin sebab naik hidung. Ibarat hidung kenai nak. Nah bapak naik itu, nah ego. Yang punya hantam tikat, cik 6 tikai dah kau. Ini tu cik. Lihat dari bapak pun bapak takun. Naik takun. Mbak tak bapak takun. Dia takun ku nak bagi naik nak. Jadi kena bak tengah aku. Nak pusat naik pusat. Jangan harap. Bet ikut budaya ikut kena bagai foto dapat kerja dari. Jadi ikut naik aku. Entah kini. Dalam kini ya. Mungkin tagoan tentu nampak. Mungkin anak yang baca, anak yang tunjuk, anak yang biasa. Tapi itu di anak yang ikut kan, kayak bawa penang. Yang itu penting tagoan yang ni. Jadi yang kena ikut hingga ujung jadi kubah akhirnya kalau cek, dekat-dekat dia pulang dia kejumkan. Maka 4 hari bedanya, 4 mulia bedanya, 4 calon bedanya. 4 kaya tadi. Nyata ni tanya adalah urun yang bersumber di bahasa titik imani yang lampude hoja paraet kero wati mati di tubang bangki pada bulan. Maka sesama urun yang napa baik saling sono. Berakar sama-sama baik. Okey. Yang belum maaf mati buat batin gua masalah bukan penasah semua masalah kayak ini. Baiknya tinggal di masjid tanya hadir sombong dikarenakan bantunya milik Allah, punya Allah kerja maka anaso tegak. Kemudian hikmah yang kedua bukan dia tunggu tujuh dengar tapi yang dulu jadi andai bahan. Tidak ada di mana nyata bahan kekinian lagi mana. Yang kedua hikmah, pakon hikmah yang dapat tajak ketika kita ditimpa oleh musibah. Yang kedua untuk menguji keimanan seseorang. Allah pun uji iman kita. Waktu bertimpa dan musibah, apakah bengih ke Allah? Apakah tak memberontak ke Allah? Apakah tak kritik Allah? Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 56, "Walanabluwannakum bisyai'in", sungguh kamu akan menguji manusia dengan sesuatu yang pun minal khauf, perasaan takut. Ketika gempa takut ikut tsunami lah. Ketika kamu nanti takut banjir. Ketika pandemi barakot takut ditanya. Anak-anak dia usaha dan ujian Allah ditanya. Kemudian Allah dengan perasaan lapar dek anak makanan. Juga wanafsun minal amwal min harta. Kemudian juga kehilangan nyawa dan kehilangan buah-buahan. Yang gaduh harta, gaduh nyawa merupakan ujian Allah ditanya. Bab ujung ayat ketiga dari Allah, wabasyiris sabirin. Menunjuk kabar gembira Muhammad ke ulun yang tim sabar dalam menghadapi musibahnya. Bagaimana makna sabar itu? Makna sabar diterangkan oleh ayat itu-nya. Alladzina idza asabathum musibah. Urang sabar adalah urang yang ketika ditimpa oleh musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang urang sabar. Tapi kon mah. Dia kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian perken ke Allah pada ini Allah kecok, anak saya kecok, kata keluarga kita. Dan kebiasaan ini orang yang menyokok yang merupakan musibah bukan innalillah. Kamu meninggal bukan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kamu meninggal mah, itu mau di mana aku? Menyokok meninggal bukan innalillah. Bukan kadang merasa kehilangan. Menyokok meninggal awak tu, meninggal yang tu, meninggal mak tu. Itu mana ada berapa? Anak ini lahir. Maka anak-anak menerima kehilangan keluarga. Padahal oleh Abu Samarkandi mengenai dan kitab Tabibul Matin menceritakan bahawa nanti dah beragam tengah meninggal an kubur macam bayi. Maka kemudian rumah
karena kehilangan anak bayi tersebut. Maka pun Rasulullah dengan para sahabat, katanya oleh Rasulullah, wahai sahabat, pokok uragam yang umur dan juga itu. Bukan para sahabat, wahai Rasul, kau yang pan meninggal anak. Maka Rasul merumpok menguragamnya, ketimanya. Pokok dengar wahai sahabat dulu. Bukan uragamnya wahai Rasulullah, tentang meninggal anak bayi ya Rasul. Padahal dia berharap anak bayinya bertumbuh dewasa, jadi kurung yang hayu ya Rasulullah. Tapi Allah kejauh ini. Hingga betul ujung dari Rasulullah. Wahai sahabat pun, apakah terang manakala ketika tengok pulau akhirat Allah Ta'ala berpegang haba mengalami terangnya. Ya Sofiya Ibu Jannah, wahai anak bayi kamu dalam surga. Ikut di anak mitnya, baik pertama nilai ya Allah dan baik nak dengan ayah. Ikut di Allah dalam tamu dalam surga lagi. Justru di anak mitnya, baik nilai ya Allah dan baik nak dengan ayah. Kali kira kekal le Allah Allah, tamu yang surga lagi baga. Baik tidak ya Allah dan baik mak dengan ayah. Hingga kaki kekal le Allah bahkan mitnya menyembunyikan tunjuk kekuasaan, tunjuk kesanggupan untuk disyafaat dengan ayah. Dan namun disyafaatnya lebih lengonya maka dulu hati uragamnya mulai puja Allah Ta'ala, syukur ke Allah karena meninggal dalam keadaan mendong bayi. Bahkan mana masih ini tertulis, apabila sidro urun akan indong meninggal anak bayi, maka Allah hendak malaikat, wahai malaikat, terima roh anak bayi bulan bin bulan. Maka malaikat pun turun rumah terbang rumah yang tidak jauh anak bayi tersebut. Dengan kerik dilapor ke Allah, ya Allah, nyawa roh anak bayi bunuh yang baru meninggal. Ketika tidak tahu malaikat, wahai malaikat, akibat tanggapan mak melihatnya. Bukan dari malaikat, ya Allah, hamidaka wastajaa. Mak menayah dan puja terang ya Allah dan bukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mak melihat yang meninggal yang kubur tetap puja Allah dan bukan inna lillahi. Maka kun Allah pada malaikat, ya malaikat wa malaikat non ibni, bukan oleh kalian bagi mereka berdua sabuk rumah dalam syurga. Bukan ke mak bayinya, pihak bayi rumah dalam syurga. Dan hubungan rumahnya dengan rumah istirja. Itu rumah orang yang sabar terhadap musibah, terutama meninggal anak bayi. Maka sementara meninggal tetap kita syukur ke Allah sambil mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca menolak analogi dia kan. Gedanya tak senang meninggal anak ubud merayu. Mandua tenang. Yang pasti dia meninggal. Tak senang, menyertok senang menjawab kepada kehendak Tuhan bandua bersenang. Meninggal anak karaya kehendak Allah bersenang. Meninggal anak kubur matang bayi juga kehendak Allah bersenang. Tapi terjadi yang pilih, laluan pribadi kita pilih anak meninggal dalam kondisi itu. Panggil apa sih? Yang terjadi meninggal itu. Pakai itu. Yang pertama, anak yang bayi meninggalnya kejadian kamu juga. Jelas kamu juga. Dalam kubur anak keambil pada masyarakat, anak tak ngomong lain. Anak pakai lewat Israfal Mustaqim, anak berhisab, anak bertimang langsung dalam surga. Ini kan air? Ada air. Pasti dia pun tak pun kan. Tak ada air. Kanja kalau pintar koba, kalau main judi, kalau main mayang. Empado pun empado mak manaya. Yang kedua diberi meninggal anak pada ubud akarna kesempatan diberi syafaat mak manusia. Kadang mak manusia nanti aman. Jadi timang malaikat lebih berat ada yang lahwi. Maka dengan anak meninggal pada ubud dia sabar. Maka berkat anak ubud yang berat di mana takdir oleh Allah enggak tahu manusia. Yang punya anak meninggal dia. Tapi yang kaya meninggal tanya kata tak mau juga si orang pertama dalam tugai tiba-tiba ejak mereka hubungan bulan lebih dia tu pokok di prefek lian ane kena buka pokok mak menayah anak itu purno jamu anak itu dididik jamu hingga mak melihat yang ada tak mau dalam buka tiba-tiba ditarik ke diikuti dan neraka wak anak purno tapi betul paham kon ban bantu maksud anaknya akan dibawa ke mak dia kon dulu
maksud anunya kalau diwa dosa makmunya seandainya maksud yang dikerjakan oleh anunya antum dibunuh oleh makmunya. Anu ada bayang maksud kan. Nah iwa dosa makmunya aku iwa menyomak antum dibunuh bayang, antum diyu bayang. Nya kahe diyu, kahe dibunuh anu batak lo maka makmunya kagak. Anu tunggu cewek, tunggu bapa, kamu bapa yang nonggok orang yang ada ni. Ada dosa mak mana ya? Aku menurut. Menyo hantam ke bunuh, hantam ke larang yang dosa ibu dalam kubu mak dia. Jadi kahe ke bunuh, kahe ke diri. Bagi meninggal maknanya anu melanggar betul. Maka dosa anu kai kubu mak dia. Anu bukan orang juga menang. Menyohantam mendidik dan maknanya yang dosa itu boleh pak maknanya menyohana mendidik nabi kuno anu badat terus maka dosa yang anu ditanggung aniwo maknanya. Maka tugas kunci itu mendidik anu wujud ilmu agama, bid'ah hukum agama. Di samping untuk jauh anu kedanya supaya saya belas kewajiban dengan Allah Taala. Jadi siapa keberuntungan itu yang meninggalkan kondisi kubur. Tapi tetap baik dan doa, baik dan butuh cara lagi, anu meninggal dalam masalah itu. Ketika Allah kehendak maka saya melakukan ada yang kelebihan kita. Kemudian dalam kitab Tabibul Ghafilin yang menulis sebuah perkara, sebuah pernyataan yang dimuat oleh Syekh Wahab bin Mumbin atau kitab Taurat yang pun menulis inan man qara'al Quran wa wanna annahu lam yughfar. Orang yang baca kitab, yang baca Quran tapi enggak anggap bahwa bacaan Quran yang sama lagi baca buku-buku biasa. Anak ampun dosa oleh Allah. Fakana minal mustahzidin. Orang yang sama lagi orang pula-pula baca Quran. Dibaca Quran tapi anak anggap Quran dapat mengampuni dosa. Jadi ketika baca Quran, yakinlah bahwa dengan berkat bacaan Qurannya Allah dapat ampun dosa kita. Lebih-lebih kita baca surah Al-Mulk pada titik malam. Dalam kitab Kasyful Ummah ditulis mantong yang titik malam. Sebelum dengar mah titik malam sebelum dengar dibaca surah Al-Mulk 3 terus. Tabarakalladzi yang kena tanpa kan 3 minit lebih baca. Maka Allah akan mengubah Al-Mulk yang tengok dalam buku jut ketira beragam yang akan dibeda lagi. Terus malaikat memanyong sempurna lagi. Terus malaikat kena ada berbeda lagi. Yang keberkahan baca surah Al-Quran terutama Al-Mulk setiap malam sebelum dengar. Maka bang ayat menurut jemaah seandainya itu ada tahu dia tak boleh. Dia pun ingat dia tak mata ayat pun. Yang paling buruk yang ingat di malam kita baca surah Al-Mulk. Itu faedahnya diubah oleh Allah Al-Mulknya jid ketira beragam yang umum yang surga. Mana mesti Al-Mulk tapi dalam kitabnya dalam hadisnya yang ditulis Al-Mulk tapi yang lain pun juga yang dijadikan kelebihan. Kemudian yang kedua ditulis dalam Taurat bahwa seorang yang ditimpa musibah kemudian mengeluh pokon lagi maka seolah-olah goknya tengah mengeluh ke Allah yang berprotes ke Allah. Pokon meninggal makna wadat kalau sukses kalau sarjana kalau nak kerja pokon meninggal makna tak mengeluh maka sabar lagi tak protes Allah Taala. Dan yang jelek mantong yang kehilangan sesuatu gaduh harta gaduh pen gaduh Honda maka tiba-tiba pundaknya maka sama dengan kritik dan bengek ke Allah Taala. Maka boleh ambil sabar. Ketika ditimpa musibah kehilangan sesuatu maka sikap yang wajib artinya adalah sabar dan redha atas ketentuan Allah. Dan yang kedua kitab Tauratnya mantong yang hina to itu kaya mangguk-angguk itu kaya padahal itu bukan mangguk. Sijim tengah kaya bukan apa dua jam mangguk lemah ada lagi nak menanggung. Bahkan untuk mengumpul harta kaya untuk mengumpul jabatan maka kena Rasulullah sahabat susu iman gaduh dua perlai iman
Iman terkejut, ada 2 perlen. Pak iman. Yang pegang, perlen dia pegang 2 perlen. Jadi orang yang berhina-hina tu, lebih kaya, lebih pejabat, mentujuan unsur dunia, merumpuk pangkat, merumpuk harta, maka Allah akan berkadau iman dadanya. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah yang Allah muliakan, kemudian yang kedua hikmah yang dicacok daripada musibah yang akan terjadi padanya, yaitu sebagai peringatan dan alarm bahawa sebagaimana urungnya kadua Allah tanya pun akan tahu Allah. Kadang meninggal hana mencih gara-gara tsunami, meninggal hana mencih gara-gara corona. Urung meninggal tanpa tsunami, cukup jai urung meninggal tanpa corona. Maka yakin katanya bahawa akan meninggal, kemudian benar tak buat persiapan untuk menghadapi masa matinya. Karena dalam tabah tanda ucapan kepada Rasulullah, orang yang ingat kematian dan buat persiapan untuk menghadapi kematian. Tapi sebaliknya, orang yakin akan mati, tapi akan buat persiapan untuk menghadapi kematian. Yang termasuk orang yang kafir hati, mengenal Syekh Ibrahim bin Adham. Ketika terus urun basorah ba Syekh Ibrahim bin Adham, wahai Syekh, kamu berdoa ba Allah kadua don kamu lagi ba Allah, tapi yang kamu lagi hanya diterima oleh Allah, apa dia menang? Maka itu Syekh Ibrahim bin Adham, paling mungkin doa kata diterima oleh Allah, sementara mata hati kata hidup dan paling perkara. Yang pun kata diakui Allah sebagai Tuhan, tapi kewajiban kata Tuhan telah dipenuhi. Yang kedua, diakui Muhammad sebagai Nabi, tapi sunnah Nabi hanya boleh. Yang kedua, diakui syurganya hayu lagak menurut syurga, tapi pun hanya pun yang betul syurga, dan pun jauh juga. Yang kelima, berpegang terang hanya gadak ke neraka, takut ke neraka, tapi pun baru yang tarik dalam neraka. Yang keenam, gadak berpegang-pegang kesalahan kau, tapi bohong doa kesalahan kau, hanya tinggal kesalahan kau. Yang ketujuh, saya tak akui syaitan sebagai musuh, tapi ide-ide syaitan sama dari ide bedanya. Anak ada kurang. Syaitan yang mengupah, jika menonton yang mengupah. Syaitan yang jauh hak kau, jika menonton dah jauh hak kau. Ide lah mulai dari syaitan ini. Maka orang yang hidup mata hati, termasuk orang yang yakin akan mati, tapi ada buat persiapan untuk menghadapi kematian. Yang orang yang hidup mata hati dari Allah hingga doa betulah oleh Allah. Maka segala mencabut nyawa oleh Allah Maha. Tak persiapkan amalan kitanya sebanyak mungkin, semungkin. Karena mati kon perkara dia coba-coba. Metu urung naik ke legap nang dipangin laga. Tiga dah putar yang pada ruangan berapun lebih. Ana pati. Jetes cak dipangin budek tiga nampak diwang lima pulang bang boy. Di mesti ke leg katanya. Buyo kan kubu juga marang. Buyo itu. Papa ni urut lama ada kubu ni lupa le ada di. Lam kubu le ada takut apa dia. Nah, kita mau ni tu. Lu tak mau mungkin balik lagi yang masalah ni. Tak mau kondisi udah anak ada kubu. Karena ada kubunya kon perkara lahir dan barang lagi. Kalau kubuan kata orang ada. Itu dah cok dan nayak meninggal. Baik kena ada kubu tak tebak dan pergi tak tu agama. Bukan itu balik. Dia baik kena ada kubu. Tetap tenang. Karena ada kubu kau hidup danau, tapi alam gaib kau hidup danau yang tak gila-gila dia katanya. Hidup danau cik tapi barang gaib kau yang hidup danau. Maka anak pelak buat rekaman, buat kamera tersembunyi dalam kubu. Yang ada berlem di mana ada kubu malamnya. Untuk meninggal di kampung kan, yang kena lem kubu malamnya. Kamu mungkin tinggal mati. Bukan kamera tersembunyi dalam kubu. Kita nanti sama-sama pengantar. Haikap, haidrop. Karena yang kon barang wahir dan barang gaib, hadir terkadang, hadir terkadang. Man tiga-tiga kepulungan oleh Allah, tiga-tiga kepulungan oleh Allah untuknya yo katanya. Jamaah yang Allah muliakan. Nah, yang tak tahu cerita.
Pada itu ngomong sama. Yang ternyata dah tahu. Nah, tak tahu tidak. Mungkin beberapa kali dia ngomong, yang mungkin ibu dalam dia ngomong. Kadang juga dalam dia. Ya. Bahawa budek kerjanya di akhir permukaan bunganya mangan ya. Yang berberi zaman lagi sidro raja yang nak putra bunga. Pernah bunga? Putra. Kemudian si rajanya diperlakukan putra bungonya memperlakukan yang anak sahabat. Beda-beda perlakuan. Bungo yang duduknya sangat dimanja oleh raja. Boleh baju duduk yang mahal-mahal. Boleh makanan hidup yang hangat-hangat sepakat di makapi di bawah. Boleh dukungan disediakan oleh raja untuk kebutuhan bungo yang duduk. Bungo yang boleh adalah bungo yang sangat dibangga-banggakan oleh raja. Kalau raja bijak pas duduk duduk bangga kelebihan bungo wilayahnya. Umat hanya cara paten masa semangat masa mudah dan pihayu begah apa dilaga. Kalau yang bijak puja bungo yang kedua. Dan bungo yang kedua adalah bungo yang sangat-sangat sayang ke raja. Raja boleh rohnya tukang sediakan. Boleh baca rohnya besok, boleh makanan yang buruk itu boleh raja. Dan bungo yang subur adalah bungo yang sangat malam. Karena raja ada keberenun bungo yang suburnya. Bila mulut dia mati benar. Yang jiwa tiga je mulut dia mati benar. Yang pi man depi man dalam video pakaian untuk beg anak bajet kan. Aku baca-baca bekas rumah buahnya jujurlah itu rumah yang dukung. Hingga rumah dukung ke dalam Tuhan kaji Tuhan. Pada dalam Tuhan tapi kaji Tuhan. Bahkan gara-gara hancam dukung le. Makanya bukan ibu-ibu hari ini pun kena nyamuk. Ibu-ibu trauma apa hari ini di rumah pun ada kot dilakukan lagi raja. Hingga ketika masa berlalu, tiba-tiba raja tenang tabah penyakit mana ya? Tenang penyakit. Gua bantu doktor David Wiyujak ke rumah ibu bapa. Doktor pertama, kedua, ketiga, kelima, enam, tujuh, 10 bantu periksa penyakit raja. Dan bantu angkat tangan, berpegang menyerah karena sanggup pulih penyakit raja. Maka tiba-tiba itu dia telah tidur dalam kawan. Wahai pasukan raja, kamu mulai mengahdar. Kalau kamu usaha, kalau kamu upaya, tetap penyakit dalam mana mungkin kamu ubat. Dan bagi kamu kulit dalam cuma 70 kita. Lihat gelengau di 70 kamu tetap saja. Tetap tinggal dalam kehidupan hanangan, lampu hanangan soib. Maka raja jah apa pun yang itu. Gekun apa pun itu. Wahai adik dun, wahai rumah dun. Drone rumah yang sangat membangga-banggakan. Ho yang menjagran, ho yang perle berguna hari kedua. Bakronyo dan kendato ke meninggal. Ngedulung hari ketim mati sama-sama tak kedua. Mudah ikhlas rumah yang kedua. Anak dan dewa. Nya dengan dia tetap yang ada, yang mati lagi apa. Mudah-mudahan. Ini raja jangan kama rumah yang kedua. Ini ke rumah kita juga semua ada ini nak. Bukan wahai adik dan wahai adinda dan rumah yang saya bangga-banggakan. Kalau dia apa dulu buka-buka kelebihan dan tempat hari itu. Tolong adik kedua mesti mati tahu-tahu dengan tak itu dalam buku. Ikhlas rumah yang kedua. Wahai abang tua, buat idron kau mulai sakit-sakit itu tidak ada 7 tahun dekat meninggal tak ingat tahu dia kira-kira aku mati untuk kembali lagi. Tapi anak kai rumah yang kedua. Hingga kembali sedih saja dan gemar-gemar sejak rumah yang kedua tu. Gemar ke rumah yang kedua. Rumah kedua pun ikut mau sama-sama mau Lep mohon dan harapan nama kerja kena mohon. Tiba-tiba gekun rumah yang kedua. Wahai abang buah dan sayang kedua dan cinta kedua dan kasih kedua. Tapi maaf hai bang,
punya untuk urusan mati, karena mungkin dalam kumang dalam di dalam kubur. Dan minta mentang memang dia tersebut dan kumang datang kembali mau raja dan putus asa ketika atau kumang di dalam kubur. Maka dalam putus asa raja yang tiba-tiba terbuka pintu kamar raja, nampak secercah cahaya. Dialah sosok urinong yang ketua tentang kumuh yang terburuk yang terburuk kejap tetapi menunjuk kejap bermokat itu dukun Mbak Raja ngon bahasa yang kalimau gara-gara hentik makanan dukun Mbak Raja wahai bintulun wahai batodun dari pun yang jamun dua kata berjanji sehidup semati dan tiba-tiba dia akan datang cinta dan berperonya belum tepati janjinya hanya memang sehidup semati hingga akhirnya raja pun mati ngon pun lampu sehidup semati. Maka kalau hanya bermohon setia. Tapi apa akibatnya? Terus dalam kubur rajanya dibungol oleh rumah pun. Tiba-tiba dalam kubur terus malaikat ikut kekok raja ikut oleh rumah pun. Slow motion. Kalau kekok raja 82 tu maka lagi jalan rumah pun. Pakat hantik tenak kena tangkis kena turun hantik tenaga. Kita jangan malaikat marah buka raja hai tu raja ikut oleh rumah yang punya. Berarti untuk hai itu hai rumah raja kaki nomor pok yang raja. Terus uling terus ada yakap raja. Ikut kue uling hantik tenaga. Wajib raja ke rumah pun ini lagi ni mengambil. Hanya ini betul. Bahkan dalam dunia rumah pun hantar pernah tujuk bajet akak, hanya tujuk makanan dan hanya tujuk perhiasan. Maka di rumah pun lagi ni mengambil. Ke rumah pun hanya lalu mereka mau. Itu tahu. Bahkan gara-gara rumah pun hantar berperemun dia. Makna ayat. So rumah pun banyak buat pandai awak rumah purnya, pandai awak rumah purwa, pandai awak raja pun. Raja punanya awak kampung. Begitu. Raja yang rumah pun, raja awak kampung, rumah pun awak kampung, rumah purwa, dia awak kampung. Bahkan awak pokok raja ini, awak Aceh Selatan raja ini. Bandung manusia dalam dunianya yang kabalik yang memakai umpama raja yang bisa bunuh. Bandung raja dan Bandung kitanya Naputra rumah buahkan burina Bandung Naputra rumah kubur yang dulu dah guna kan diberi sudah yuk kerja nyok tubuh katanya fisik katanya muka wajah katanya ini sudah guna kan tak guna bajet lagak-lagak tak pernah baca mahai-mahai. Bak muka di dalam lagi winong gua nyan mana habis skincare ya. Jamu tu bagi napon pakai pon. Oh itu bit MS Glow pakai MS Glow. Habis MS Glow itu jual pakai jual lo.